A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Qala Allah Ta'ala walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ard wattaba'a hawahu famasaluhu kamasalil kalb ila akhir ayat. Sahabat-sahabat rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Selayaknya lah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang cerah ceria ini. Allah masih memberi kesempatan kepada kita. Mudah-mudahan kesempatan ini bisa kita pergunakan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bentuk kita mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala adalah kita mengisi hari-hari kita dengan ta'lim, dengan tausiah, dengan nasihat, dengan peringatan. Fazakir in nafa'atiz zikra. Maka Allah mengingatkan pada kita bahwa peringatan itu sangat bermanfaat. Mengapa hadirin rahimakumullah? Karena bisa jadi kita atau siapapun ketika dia tidak mau mendengar peringatan untuk dirinya menjadi orang-orang yang ingat, dia bisa saja kemudian menjadi orang-orang yang lupa. Lupa untuk apa dia dalam hidup dan kehidupannya ini. Lupa untuk mengerjakan apa sehingga pekerjaan-pekerjaan itu berguna atau tidaknya bagi kehidupannya di dunia dan di akhirat. Sahabat-sahabat rahimakumullah, pada kesempatan pagi hari ini kita coba untuk membedakan antara kolbu dan kalbu. Uniknya Al-Quran, uniknya bahasa Arab, maka satu huruf saja berbeda dalam pengucapan, maka artinya pun sungguh sangat berbeda sebagaimana berbedanya langit dan bumi. Satu huruf saja tulisan antara kolbu yang diawali dengan huruf qaf, tapi kemudian ditulis dengan huruf kaf, maka artinya sangat berbeda. Tahukah sahabat-sahabat rahimakumullah bahwa ketika qaf pada tulisan kolbu dan kaf atau huruf K pada tulisan kalbu, maka itu artinya sangat-sangat berjauhan. Maka keduanya memiliki arti yang sangat-sangat berbeda. Kolbu yang artinya hati, penulisannya dengan menggunakan huruf Q, huruf Qaf, kolbu, Qaf, lamba, dan kemudian kalbu, huruf Kaf, lam, dan ba, penulisannya menggunakan huruf K. Maka kalau kolbu adalah hati, kalbu adalah anjing. Sahabat-sahabat rahimakumullah, yang menariknya di dalam Al-Quran, bahwa kolbu dan kalbu ini kalau kita amati berisi peringatan kepada kita supaya jangan tertukar. Supaya jangan kemudian kolbu ini menjadi kalbu. Dan sudah pasti kalbu tidak akan bisa berubah menjadi kolbu. Tapi kolbu ini yang bisa berubah menjadi kalbu. Kolbu haruslah tetap posisinya sebagai kolbu. Sebab nanti dia yang akan kembali kepada Allah. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha bi qalbin salim. Di hari yang pada waktu itu tidak bermanfaat, tidak berguna harta benda,
Manakala berhadapan dengan Allah, manakala kembali kepada Allah, tidaklah berguna harta dan benda serta anak-anak yang dibanggakan, orang-orang yang dibanggakan. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang kembali kepada Allah dengan memiliki hati biqalbin salim, dan hatinya itu tetaplah dia menjadi hati, dan kualitas hatinya hati yang bersih, hati yang selamat, hati yang tunduk, sehat, bukan hati yang sakit, bukan hati yang kotor, bukan hatinya yang kemudian berubah. Berubah jadi apa hadirin rahimakumullah? Menjadi kalbu. Bukan kolbu yang kemudian menjadi kalbu, bukan kolbu yang kemudian berubah menjadi kalbu. Mengapa harus tetap dalam keadaan kolbu hadirin rahimakumullah? Karena bisa jadi kemudian kolbu ini berubah menjadi kalbu. Dari mana kita dapatkan penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kolbu itu bisa berubah menjadi kalbu? Kolbu adalah hati, sedangkan kalbu adalah anjing. Gambaran anjing sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat 176. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ard wattaba'a hawahu famasaluhu kamasalil kalb. Ila akhir ayat. Coba kita perhatikan sahabat-sahabat rahimakumullah, bahwa Allah ingatkan kepada kita dengan ayat-ayat Allah, sesungguhnya Allah hendak mengangkat derajat. Allah hendak mempertahankan derajat seseorang. Di ayat ini kepada kita diingatkan oleh Allah, dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala betapa pada waktu zaman Nabi Musa alaihissalam ada seseorang yang doanya makbul, yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mengerti tentang ilmu-ilmu ketuhanan. Namun suatu saat dia diminta oleh kaumnya, ketika datanglah Nabi Musa alaihissalam bersama Bani Israel ke suatu lembah, ke suatu bani yang namanya Bani Kan'an. Maka Bani Kan'an ini merasa terancam dengan kehadiran Bani Israel yang dipimpin oleh Nabi Musa. Mereka beramai-ramai menghadap kepada seseorang yang statusnya adalah sebagai penasehat, yang statusnya adalah sebagai seorang yang mengerti, yang statusnya adalah seorang ulama yang mengerti akan aturan-aturan ketuhanan, dan doanya makbul, namanya Bal'am. Maka kaumnya ini membujuk Bal'am supaya mendoakan yang buruk kepada Nabi Musa dan Bani Israel pada waktu itu. Dengan berbagai macam dibujuknya si Bal'am ini, maka Bal'am akhirnya tergoda, kena bujuk rayu. Entah bujuk rayunya ini apa. Bisa saja dalam hidup dan kehidupan dunia ini tidak terlepas dari iming-iming dunia, hartakah? Kalau laki-laki, wanitakah? Dan wanita yang bukan sembarangan wanita, tetapi sesungguhnya bisa jadi wanita pilihan, wanita yang tercantik, kedudukan dan lain sebagainya. Berbagai macam tipu daya dilakukan oleh umat Bani Kan'an terhadap Bal'am. Dan akhirnya tergodalah Bal'am. Dia naik ke sebuah bukit, lalu dia mendoakan, dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Bani Israel yang dipimpin oleh Nabi Musa pada waktu itu celaka. Dan tentunya dia mendoakan juga Nabi Musa agar celaka. Tapi segala doa-doa keburukan terhadap Nabi Musa dan Bani Israel itu kembali justru kepada kaum yang dipimpin oleh Bal'am ini. Bahkan Bal'am oleh Allah Subhanahu wa taala
dihinakan, diturunkan derajatnya, segala ilmu-ilmu tentang ketuhanan, segala kekaromahannya mungkin hilang. Yang terjadi adalah bahwa dirinya tidak lagi menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia mengakui, hadirin rahimakumullah, di dalam kitab Ibnu Katsir disebutkanlah, dia mengakui sendiri, sekarang hilanglah sudah dariku dunia dan akhirat. Tidak tersisa lagi padaku kecuali tipu daya dan muslihat. Hadirin rahimakumullah, Bal'am kini menjadi orang yang justru pemberi nasihat-nasihat tentang keburukan. Yang tadinya sesuatu itu dihalalkan menjadi haram dan haram menjadi halal. Itulah Bal'am. Hadirin rahimakumullah. Dan di dalam tafsir Ibnu Katsir pun diceritakan bahwa Bal'am ini kemudian juga memberikan nasihat. Nasihat, hadirin rahimakumullah. Nasihat keburukan supaya hancur Bani Israel ini. Caranya apa? Dia memberi nasihat kepada kaum Kan'an pada waktu itu agar dia mempersiapkan seorang perempuan yang amat cantik rupawan. Dia memberikan nasihat supaya orang perempuan yang cantik ini mendatangi kemah yang didirikan oleh Bani Israel di bawah pimpinan Nabi Musa, supaya orang perempuan ini kemudian bisa melakukan jinah. Dan ketika jinah ini sudah dilakukan oleh Bani Israel pada waktu itu, maka hancurlah kekuatan Bani Israel. Dan ternyata, hadirin rahimakumullah, itu terjadi. Si perempuan ini dijinahi oleh salah seorang Bani Israel yang dipimpin oleh Nabi Musa alaihissalam. Hadirin rahimakumullah, sedemikian rupanya Bal'am ini yang tadinya menjadi orang yang terhormat, yang tadinya adalah orang yang mengerti hukum agama, kemudian dia berubah menjadi justru penasehat kemungkaran, justru menjadi penasehat yang merugikan, penasehat yang membawa orang ini menuju maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin rahimakumullah. Kembali ke dalam surat Al-Kahfi. Kembali ke dalam surat Al-A'raf, dan di surat Al-Kahfi pun sebenarnya ada, hadirin rahimakumullah, tentang anjing ini, tentang kalb ini. Di dalam surat Al-A'raf yang saya kutip tadi, bahwa sesungguhnya Allah dengan ayat-ayat yang telah diberikan oleh Allah kepada seseorang ini, kepada Bal'am ini, ataupun siapapun kemudian, karena ayat ini adalah umum. Siapapun sesungguhnya dengan diberikan oleh Allah ilmu-ilmu Al-Quran, ilmu-ilmu kitab suci, ilmu-ilmu tentang aturan-aturan Allah, dengan aturan-aturan Allah itu, sesungguhnya dia itu dimuliakan oleh Allah. Tapi kemudian kemuliaan yang diberikan oleh Allah dengan ilmu-ilmu agama yang dimilikinya, dia tinggalkan karena terpincut hatinya dengan dunia. Allah ingatkan kepada kita bahwa orang tersebut kemudian cintanya kepada dunia sudah sangat luar biasa dan memperturutkan hawa nafsunya. Perumpamaan mereka adalah seperti anjing. Famasaluhu kamasalil kalbun. Bukan kolbu lagi, hadirin rahimakumullah. Hatinya bukan lagi berada pada posisi kolbu lagi, tapi kalbu. Kenapa? Karena sudah dikuasai oleh hawa nafsu. Maka kolbu berubah menjadi kalbu. Hati yang harusnya berisikan aturan-aturan Allah sudah didominasi oleh hawa nafsu. Maka hatinya pun sudah berubah, bukan kolbu lagi. Tertukar hatinya. Hadirin rahimakumullah, kenapa harus tetap berada dalam posisi kolbu? Yang mudah-mudahan diri kita ini tetap memiliki kolbu, ya tetap kolbu. Posisinya adalah kolbu. Jangan sampai tertukar. Jangan sampai tertukar. Kolbu itu menjadi kalb. Kalb adalah tetap kalb. Maka di dalam surat Al-Kahfi
Di dalam surat Al-Kahfi itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Ashabul Kahfi. Bagaimana di sana dijelaskan oleh Allah tentang anjing, kalb. Di dalam surat Al-Kahfi disebutkanlah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat yang jelas. Salah satu rabi'uhum kalbuhum. Sahabat rahimakumullah. Salah satu rabi'uhum kalbuhum. Maka untuk jumlah pemuda kahfi ini ada yang kemudian menyebutkan mereka itu bertiga, berempat dengan anjingnya. Salah satu rabi'uhum kalbuhum. Kalbuhum hadirin makullah. Kemudian wa yaquluna khamsatus sadisuhum kalbuhum. Khamsatul sadisuhum kalbuhum. Berlima. Yang satunya kemudian adalah anjingnya, anjing mereka. Kemudian sab'atu wasaminuhum kalbuhum. Mereka bertujuh. Sehingga berdelapan dengan satu ekor anjing. Kalbu, hadirin makullah, kalbu. Berarti apa? Manusia tetap manusia yang memiliki kalbu. Anjing adalah anjing. Digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat atau kita dapatkan di dalam surat Al-Kahfi. Ketika para pemuda Ashabul Kahfi ini, dia ada di dalam gua, masuk ke dalam gua, anjing tetap di luar. Dia sebagai penjaga tidak masuk dan tidak tidur bersama-sama dengan Ashabul Kahfi. Dia tidak membersamai Ashabul Kahfi. Maknanya apa? Jangan sampai masuk kalbu ini ke dalam kolbu. Jangan sampai kemudian kalbu ini mendominasi kolbu. Jangan sampai anjing yang amsal daripada hawa nafsu kemudian menguasai kolbu. Tetaplah kolbu sebagai kolbu. Kalbu tetaplah sebagai kalbu. Kalbu tidak bisa berubah menjadi kolbu. Kolbu bisa berubah menjadi kalbu. Oleh karena itu jangan sampai tertukar. Nah hadirin rahimakumullah, betapa bahayanya ketika kolbu tertukar menjadi kalbu. Di dalam surat yang beberapa kali pernah kita singgung, surat ke-26 ayat 88 dan 89, hadirin rahimakumullah, betapa kolbu itu harus tetap berada pada posisinya. Dan kolbu yang bagaimana? Kita ingatkan lagi, kita segarkan ayatnya. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari yang pada waktu itu tidak bermanfaat, tidak berguna harta benda yang kita miliki. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Harta benda yang kita miliki, anak-anak yang kita banggakan, orang-orang yang kita banggakan, kecuali yang kembali kepada Allah. Illa man atallaha biqalbin, yaitu orang-orang yang kembali kepada Allah dengan memiliki, dengan membawa serta kolbu. Kolbunya yang bagaimana hadirin Allah? Yang bersih dari hawa nafsu. Kolbu, tidak kalbu hadirin Allah. Kolbu. Biqalbin salim. Dengan memiliki kolbu yang bersih, yang selamat. Maka soal kolbu ini hadirin rahimakumullah, banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran. Misalnya hadirin rahimakumullah, afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin. Jangan sampai salah kita berucap. Am ala qulubin akfaluha. Apakah kamu tidak mau memperhatikan Al-Quran? Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin akfaluha. Ataukah kamu dengan tidak memperhatikan Al-Quran karena hati kamu sudah terkunci? Qalb sudah terkunci, itu bisa jadi juga karena sudah dikuasai oleh hawa nafsu. Sehingga ayat-ayat Allah yang ada di dalam kitab suci, termasuklah kitab suci yang ada yang merupakan Al-Quran, kitab sucinya itu tidak tersentuh. Kitab sucinya ini kemudian tidak ada di dalam kolbu, tidak bersemayam di sana, keluar. Karena tidak akan pernah bercampur kesucian dengan kenajisan. Kolbu harus tetap kolbu, jangan sampai kemudian kalbu,
Jangan sampai kemudian kolbu berubah menjadi kalbu. Kolbu adalah hati yang harus tetap kita jaga. Sampai menghadap kepada Allah harus tetap dalam keadaan kolbu. Kolbu yang berkualitas. Jangan sampai kolbu kemudian berubah menjadi kalbu. Yaitu perumpamaan kolbu yang dikuasai oleh hawa nafsu. Sehingga berubah sebutannya menjadi kalbu. Hati-hati hadirin Allah. Waspada hadirin Allah. Semuanya saya termasuk. Hati-hati jangan sampai kolbu tertukar menjadi kalbu. Kalau sudah demikian, kalau sudah tertukar, Masya Allah, na'udzubillah minal, tidak akan berhadapan, tidak akan ketemu dengan Allah, tidak akan disambut dengan Allah. Mudah-mudahan hadirin Allah sampai akhir hayat kita mengerti perbedaan antara kolbu dan kalbu, sehingga tidak kemudian tertukar kolbu kita ini menjadi kalbu. Tetaplah kolbu kita ini menjadi kolbu yang dalam keadaan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari yang pada waktu itu tidak bermanfaat, tidak berguna harta benda, anak-anak dan orang-orang yang dibanggakan, kecuali orang-orang yang kembali menghadap kepada Allah dalam keadaan kolbunya bersih, dalam keadaan kolbunya selamat, dalam keadaan kolbunya suci, jauh dari najis. Demikianlah, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.